Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena hari ini saya sedang nggak di Solo dan nanti ada kepentingan lain. Maka praktikum hari ini diganti dengan video. Kemarin kita udah membahas tentang AC converter dan juga cycle converter, dibahas sedikit. Kita review dulu, coba bentar. Jadi kalau yang AC converter yang kemarin itu kita ganti atau merubah-rubah duty cycle-nya melalui angle-nya atau switching angle-nya. Kalau cycle converter ini adalah frekuensi yang diubah. Nah, prinsipnya sama. Kalau frekuensi juga pengaruhnya demikian. Ketika dia switchingnya ini sekitar 40-30 derajat ya, dia akan sesuai dengan yang kita bahas kemarin, yaitu dia akan off di situ. Langsung saja kita langsung ke inverter. Ini nanti biar dijelasin oleh Pak Ramalan. Prinsipnya hampir sama ya, cyclo dan juga AC converter. Dia ngaturnya beda, cuma angle-nya dan juga frekuensinya. Lalu untuk yang ini single phase full bridge inverter, kita akan bahas di sini. Langsung saja kita ke paling bawah atau yang kita simulasiin nanti. Nah, di sini teorinya sama, nanti dia akan on ketika dia T1 dan juga T2 on. Dia akan melalui load seperti ini, dia ke sini siklus positifnya. Nah, ini yang positif, lalu ini yang negatif, karena dia melewati negatif loadnya ini, kemudian ke negatif sini. Ini siklus negatif. Dan kalau dia T posisi ini, outputnya 0 kan. T1 dan T3 atau T2 dan T4, dia output logiknya juga 0. Nah, di sini kita bahas breakdown dulu rangkaiannya. Kita mempunyai ini IGBT. Bedanya dengan MOSFET, dia high voltage yang IGBT ini, dan juga dia dilengkapi dengan dioda. Sebenarnya di dalam IGBT ini sudah ada dioda blocking, sehingga dia nggak bisa ngeblok ke sini, arus ke sini. Jadi untuk prinsip kerjanya ini tuh adalah inverter atau AC, dia dirubah menjadi DC dirubah dengan AC. Nah, ini phase sumbernya adalah DC dan diubah, loadnya ini akan menjadi AC. AC itu kan identik dengan sinyal sinusoidal yang plus, ada siklus negatif positifnya dan juga negatifnya. Seperti ini outputnya. Lalu jika dia menggunakan induktansi, dia akan ada power yang tersimpan, sehingga dia akan ada shunting rem-nya untuk si arusnya, tegangannya tetap. Oke, langsung saja kita breakdown di rangkaiannya. Ini pertama kita bikin dulu IGBT 1, IGBT 2 di sini, karena dia akan seperti ini. Kalau full bridge diingat, ini tuh 1 dan itu 2, karena selalu di full bridge, namanya full bridge itu kan jembatan penuh, dia tuh ke sini lalu ke sini, atau crossing ya, dia nge-cross. Nah, kalau siklus negatifnya 3-4, dia 3 ke 4, karena 1, 2 dan 3, 4 ini bergantian. Ini penyalaannya bergantian. Nah, bisa dilihat
dari ini switchingnya ya, switching 1 2 dan 3 4 itu saling bergantian. Bisa dilihat nanti di arusnya, ini kita pakai arus. Di sini kita gunakan sensor current sensing I1 di IGBT1, I3 di IGBT3, I2 di IGBT2 dan I4 di IGBT4. Nah, fungsinya ini kita mengetahui IGBT mana yang nyala atau yang mati. Dan juga nanti kita akan lihat outputnya di resistif dulu dan juga RL atau resistif dan induktif. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dioda karena di dalam IGBT sendiri itu ada dioda blocking. Nah, itu fungsinya dia agar tidak sebagai ini aja, blocking arus saja. Ini sebenarnya nggak perlu, tapi kita pakai aja nggak apa-apa, atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Lalu kita simulasikan, kita sini ya, nanti dibaca dasar teorinya. Lalu ini tadi kan udah drag and drop dan rangkaian sesuai gambar. Lalu ketik getting block, getting block. Di sini getting blocknya, getting block ini tuh disetting 50 Hz frekuensinya, output frekuensi AC-nya, switching point-nya dari 0 sampai 180. Dan karena ini crossing dengan ini kan sama nih. Ini dibikin sama aja karena dia akan siklus positifnya, dia nyalanya sama. Kalau ini sama ini, dia juga sama. Karena dia akan menyala bersamaan juga. Karena bergantian kan, dari ini siklus positif, ini siklus negatif. Jadi ini setelahnya. Jadi dari 0 sampai 80 atau pi per 2 dan ini pi-nya. Seperti itu ya. Nanti kalau misalkan kalian bingung, videonya di jeda-jeda aja nggak apa-apa. Karena bisa diulang kalau di YouTube. Lalu ini kita cek dulu, rubah nilai frekuensi switching point sesuai pada gambar 5. Udah ya, run simulasi dengan mengikuti gambar ini. Oke, kita run. Nah, kita di sini ada banyak pilihan. Kita cek dulu I1 dan I3. I1 dan I3 ini kan switchingnya berbeda, atau I1 I2 dulu deh. Nah, ini adalah siklus positifnya. Dia akan nyala bersamaan dengan arus, dia arusnya 5 mili ampere ya. Lalu kemudian untuk outputnya hampir sama, dia outputnya berapa ini? 1 ampere karena pi per 2 ya. 10 mili ampere harusnya 10 mili ampere. Jadi 2 kalinya ini karena dia plus minus. Seperti itu. Lalu nanti kita cek. Selanjutnya tambahkan di properties, lalu V outputnya. Nah, ini V outputnya. Dia akan sama seperti tekanan input 48. Seperti itu. Dia ada siklus positif di seperti ini, satu gelombang. Kita cek satu gelombangnya untuk memahami siklus switching angle-nya. Ini pi per 2 dan ini pi ya. Bisa diingat lagi, pi itu 180. Nah, ini 0, dia 0 dari 0 sampai 180. Yaitu siklusnya positif pada sama di arus tadi, dari sini ke sini. Lalu dari 180 ke 180 ke 360, dia adalah siklus negatif. Nah, maka dari itu yang blok sini itu adalah siklus negatif,
dimana switchingnya itu atau IGBT-nya itu yang nyala adalah 3 dan 4. Kita breakdown lagi di rangkaian 180, 360, switchingnya 3 dan 4. Cek rangkaiannya ini 120, 360 itu 3 GBT3 ini, GBT3 ini, dan juga ini. Nah, begitupun juga dengan siklus positifnya, seperti itu. Nah, ini fungsinya intinya kita merubah sinyal DC atau yang dia positif, dan juga kita memiliki sinyal AC. Lalu selanjutnya, saya kira di sini udah paham. Amati sudah kita amati, lalu ambil screenshot. Ulangi langkah di atas menambahkan induktor 10 Henry dirangkai secara seri dengan beban resistor. Oke, kita tambahkan beban induktif yang diseri dengan beban resistif. Nilainya adalah 10 Henry. Maaf. Lalu kita run. Nah, bedanya di sini outputnya itu akan sama dengan yang di ini, di sini nih, outputnya, max-nya ini. Dia akan ada waktu untuk mengisi induktornya. Setelah itu dia akan maksimum, lalu di discharge pun dia nggak langsung ke discharge, tapi dia ada waktu untuk ke discharge-nya. Jadi kan induktornya di situ kan dia menyimpan power arus ya. Jadi di sini tuh dia menyimpan, karena dia on, dia menyimpan di sini. Lalu ini dilepaskan seperti itu. Tapi kalau misalkan itu tadi tanpa induktif, dia akan langsung sini on off seperti itu. Kalau dia pakai induktif, dia akan ada siklusnya dengan karakteristik seperti ini. Nanti dicari juga nilai RMS value-nya atau sekian. Nah, ini dicarinya RMS value. Nanti dihitung sesuai dengan yang ada di modul dan juga di presentasi. Oke, lanjut di langkah selanjutnya. Lalu merubah nilai alfa atau switching point pada gating block. Oke, kita coba rubah. Nah, ini ngerubahnya gimana? Nah, ngerubahnya itu salah satunya kita bisa merubah semuanya atau merubah salah satu. Misalkan ini kita rubah 120 ya, misalkan ya. Nah, ini tinggal dikurangi 120. Kita siapkan kalkulator biar nggak bingung. Kalau nggak, langsung aja. Ini 180 kurangi 120, 60. Ini 240 ya kan, 120. Lalu ini minus 120, ini 60 ya. Oke, kita cek current lagi. Nah, seperti ini nanti switchingnya, karakteristiknya. Kita fokus di VO-nya aja, karena dia mati 120 derajat, atau tadi kita ubah switching point-nya 120 derajat, jadi 120 derajat dia akan off di sini. Sama seperti halnya di cyclo converter yang kemarin. Coba cek lagi dari sini, cyclo converter yang kemarin. Nah, itu kan kita misalkan ini 30 derajat ya switching point-nya, maka dia akan off, di ground kan di 33 derajat seperti ini. Lalu jika ini kita rubah switching point-nya sekian, maka dia akan seperti itu. Dan ini ngaruhnya, tegangannya nggak begitu ngaruh, cuma ngaruh juga dengan tegangannya. Nih, RMS-nya turun karena dia juga switchingnya tinggi ya, 120 ya. Nah, ini 27 V
volt, yang tadi 48 volt karena nggak ada switching angle-nya. Oke, lalu nanti coba dianalisa bandingkan dengan simulasi sebelumnya. Oke, lalu untuk tugasnya lakukan secara manual perhitungan untuk pada nilai arus pada beban, daya yang diserap oleh beban, dan arus rata-rata pada sumber DC. Nah, ini ada di materinya Pak Ramalan di bagian akhir, nanti tinggal masukin aja. Nah, ini single pass free halaman 15 ya. The full bridge inverter has a switching sequence that produce a square wave voltage across the series RL load. The switching frequency is 60. Nah, ini kita kasusnya kalau tadi kita ini gunakan 50 dan VS-nya itu 48, R-nya 4700. Nah, ini triknya. Kalau kalian pengen arusnya besar, ini tuh dirubah sekecil mungkin. Di simulasi tadi kan 4700. Kalau pengen arusnya tinggi, ini resistansinya diturunin aja, bebas. Diturunin resistansinya. Lalu induktornya nilainya 10 Henry tadi ya. Seperti itu. Lalu untuk outputnya nanti dibandingin dengan yang diukur. Ini misalkan nilainya berapa nih? Time-nya sekian. Dari nilainya ini ya 10 plus 19 kali 31 pangkat sekian. Nah, itu nanti dibandingin dengan nilai RMS-nya. Harusnya current di IO nya berapa? Ini kan 4 mA ya. Dibandingin seperti itu. Lalu untuk powernya biasa IRMS kuadrat, tinggal masukin aja lalu dikali dengan bebannya, I sumbernya P dibagi V, seperti itulah, gampang. Yang mungkin yang agak tricky itu adalah di A nya ini soalnya. Oke, untuk pengayaan ini saya anggap nanti jika ada masalah kalian bisa chat, dan juga misalkan kurang paham juga nanti bisa tanya-tanya aja personal. Lalu untuk pengayaannya kita coba lihat untuk udah hampir habis kan, udahlah, stop.